Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggota saya sendiri, Fakih Nur Husain. 2. Nida Afifah Yain. Yang ketiga, Imran Hidayat. Yang keempat, Muna Alia Maharani. Yang kelima, Deni Marita Wijayanti. Nah, video ini saya akan menyampaikan materi tentang Al-Mujmal wa Al-Mubazin. Al-Mujmal wal Al-Mubazin. Al-Mujmal sendiri artinya global. Al-Mujmal wal Al-Mubazin, para ulama menjelaskan bahwa lafaz atau redaksi di dalam beberapa dalil Al-Quran dan hadis itu tidak semua memperlihatkan arti yang jelas. Contoh, dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Gambaran umum tentang mujmal. Mujmal adalah lafal atau dalil yang masih memerlukan penjelasan. Contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurur. Dan artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. 2 makna dari kata quru yakni suci dan haid. Ulama berbeda pendapat. 1. Menurut ulama Syafi'iyah, kata quru itu maksudnya adalah suci. Nah, jadi idahnya seorang istri yang ditalak adalah 3 kali suci, berarti 3 bulan. Setelah itu menurut ulama Hanafiyah, kata quru itu maksudnya adalah haid. Jadi idahnya perempuan yang ditalak adalah 3 kali haid, maksudnya 3 bulan. Gambaran yang lebih rinci, macam-macam lafaz mujmal. 1. Makna lafaz mujmal yang diantara sekian makna hakikatnya mustara. Contoh, penggalangan surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. 2. Mujmal yang terjadi di antara beberapa satuan-satuan dari makna hakikatnya. Contoh, penggalangan surat Al-Baqarah ayat 67 yang berbunyi, innallaha ya'murukum an tanbahu baqarah, yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Yang ketiga, mujmal terletak di antara sekian makna majaznya. Contoh, saya melihat Asad di dalam kelas. Yang keempat, mujmal terjadi pada makna hakikat dan majaz yang lebih dominan satu unggul. Contoh, demi Allah saya akan betul-betul meminum dari sungai ini. Sebagai bab makna tidak jelas, adanya perubahan bentuk kalimat iklal. Selanjutnya, ketidakjelasan karena adanya rangkaian kata. Setelah itu, ketidakjelasan sifat, kembalinya sifat ke arah yang belum jelas, kembalinya dhamir yang tidak jelas. Lalu mujmal karena ada pengecualian yang tidak diketahui. Yang terakhir,
Ketidakjelasan karena ada sebab kemungkinan huruf diarahkan pada beberapa makna. Dari kesimpulan di atas, lafaz mujmal adalah dalil yang maknanya memiliki beberapa kemungkinan tanpa ada kemungkinan yang kuat di antara kemungkinan tersebut. Macam-macam lafaz mujmal. 1. Makna lafaz mujmal yang di antara sekian makna hakikatnya mustarak. Mujmal yang terjadi di antara beberapa satuan-satuan dari makna hakikatnya mujmal terletak di antara sekian makna majaznya. Mujmal terjadi pada makna hakikat dan majaz yang lebih dominan atau unggul. Sebab-sebab makna yang tidak jelas ada 6 seperti yang sudah diuraikan di slide sebelumnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami yang perwakilan arahan materi oleh saya sendiri Pak Nur Husain dan penyusun materi Mbak Denita Wijayanti. Sekian dari kami. Akhirul kali ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikat dan majaz. Langsung saja. Kalam itu dibagi menjadi 2. Yang pertama hakikat. Hakikat yaitu lafaz yang digunakan untuk menunjukkan mana asalnya, yang bersifat bahasa, seperti kata asad. Asad itu di dalam bahasa Arab itu ya artinya binatang buas. Jadi yang dimaksud hakikat itu makna asal. Jadi asad itu binatang buas atau macan atau singa. Terus beda lagi dengan majaz. Majaz itu seperti kebalikannya dari hakikat. Contoh seperti saya melihat asad di madrasah. Nah, asad yang dimaksud itu bukan singa atau bukan binatang buas. Asad yang dimaksud itu seperti orang yang kuat, orang yang seperti macan, bukan seperti rupanya tapi seperti sifatnya, tegas atau gimana tuh. Selanjutnya hakikat itu ada 3. Yang pertama hakikat syariah, yang kedua hakikat lughawiyah, dan yang ketiga hakikat urfiyah. Selanjutnya hakikat syariah. Hakikat kalau makna istilah yang dipakai dari kalangan syariah. Contoh sholat. Jadi sholat itu kalau yang mengatakan itu kalangan syariah, yaitu ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram yang diakhiri dari salam. Itu jika dikatakan oleh orang syariah. Terus beda lagi dengan hakikat lughawiyah. Hakikat lughawiyah itu hakikat yang kembali kepada bahasa, yang memakai pakar bahasa. Contoh sholat. Jadi sholat jika dikatakan oleh orang-orang lughawiyah itu ya adalah berdoa, gitu saja. Beda dengan syariah. Terus selanjutnya yang ketiga hakikat urfiyah. Hakikat urfiyah ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama urfiyah am, yang kedua urfiyah khos. Yang urfiyah am yaitu tradisi yang menyeluruh atau umum, seperti contoh dabatun. Dabatun ini mempunyai arti yang umum atau sudah disepakati oleh orang banyak, yaitu hewan-hewan yang merangkak di bumi, entah itu sekaki 4, 3 atau 2. Yang penting hewan yang merangkak di bumi, dan itu pun sudah disepakati oleh orang banyak atau umum. Itu yang dinamakan hakikat urfiyah am. Yang kedua hakikat urfiyah khos, yaitu tradisi yang dipakai hanya untuk orang-orang tertentu. Contohnya seperti fa'il. Fa'il ini jika dikatakan oleh orang-orang tertentu, yaitu ahli nahwu, itu yang mempunyai definisi isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fa'il, seperti ja'a yaitu ja'a itu menjadi fi'il, terus yaitun itu menjadi fa'il. Nah itu
yang dikatakan oleh orang tertentu. Jadi definisi dari fa'il tadi isim yang dibaca rofa yang jatuh pada setelah fi'il. Tapi kalau fa'il yang dikatakan oleh orang-orang umum yaitu itu orang yang melakukan pekerjaan. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh Rida. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai majas. Majas merupakan lafaz yang digunakan selain makna bahasanya atau asalnya. Contohnya seperti dalam makna asad. Pada umumnya dalam bahasa Arab, asad itu bermakna hewan buas seperti singa atau macan dan sebagainya. Tapi majas dari asad itu diambil dari sifatnya asad. Jadi diambil dari sifatnya hewan buas seperti singa, macan, itu kan mempunyai sifat yang pemberani. Jadi majas dari asad ini dimaknai dengan laki-laki yang pemberani. Itu ya. Untuk selanjutnya ada beberapa istilah yang harus dipahami dalam majas. Contohnya seperti saya melihat asad di madrasah. Nah, untuk makna awalnya itu asad diartikan dengan macan atau binatang buas, singa gitu ya. Untuk makna keduanya berarti laki-laki pemberani. Untuk qarinah itu tanda-tanda indikasi yang mengalihkan makna hakikat ke makna majas. Maksudnya, jadi tidak mungkin kan kita melihat asad atau binatang buas, macan gitu ada di madrasah. Karena asad itu adanya itu di hutan. Nah, alaqohnya merupakan persambungan antara makna awal ke makna kedua. Makna pertamanya tadi macan dan makna keduanya itu laki-laki pemberani. Jadi penghubungannya adalah adanya keserupaan, yaitu sama-sama pemberani. Majasnya sama-sama pemberani dari arti asal tersebut. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang majas dalam perkembangannya ada dua. Yang pertama itu majas istiaroh. Majas yang alaqohnya terbatas dalam mursabah. Penghubung antara makna pertama dengan keduanya adalah keserupaan. Seperti kata asad dengan laki-laki pemberani, sama-sama pemberani. Yang kedua yaitu majas mursalah. Kebalikan dari majas istiaroh, yaitu penghubung makna pertama dengan kedua itu bukan penyerupaan, seperti sesungguhnya kamu Muhammad akan mati dan mereka akan mati pula. Jadi mayitun punya dua makna. Makna hakikatnya orang yang sudah meninggal, dan makna yang kedua yaitu calon mayat. Lafaz ini diartikan ke makna kedua. Penghubungannya yaitu Nabi itu suatu saat akan meninggal. Lanjut, apa yang melatar belakangi orang Arab itu kenapa sebuah kata kenapa tidak dimaknai hakikat tapi diarahkan ke majasnya. Alasannya lebih diarahkan ke majasnya karena sulit untuk mengucapkan hakikat, seperti khon fakik yang berarti bencana besar yang menimba dialihkan kepada mati atau maut karena lebih mudah diucapkannya. Yang kedua, ketika memilih hakikat itu tabu yang lebih sopan, seperti kata qoro'atun yang berarti tempat berak, itu diganti goitun yang berarti tempat yang tenang di belakang rumah.
Yang ketiga itu karena kata majas lebih dipahami orang dan populer ketimbang hakikoh. Contohnya kata jima, artinya hubungan kelamin, itu diganti kata lain yang populer seperti bersetubuh. Yang keempat itu karena majas lebih indah dalam bahasanya. Contoh kata asad itu untuk orang pemberani itu lebih indah dan sempurna. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penjelasannya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.